Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Alfitriansah dengan NPM 22082602030 pada blok gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Saya akan membahas tentang infeksi cacing usus. Pada kali ini kita akan membahas tentang definisi, jenis-jenis cacing, cara penularan, gejala klinis, pemeriksaan supporting, pengobatan, komplikasi, hingga pencegahan yang dapat kita lakukan. Pertama, kita mulai dari definisi. Infeksi cacing usus adalah kondisi medis di mana cacing parasit menginfeksi usus manusia. Kemudian, jenis cacing yang dapat menginfeksi usus manusia adalah yang pertama ada Ascaris lumbricoides, termasuk dalam kelompok nematoda. Kemudian Ancylostoma duodenal dan Necator americanus itu masih termasuk dalam nematoda. Selain Ascaris lumbricoides dan Ancylostoma duodenal Necator americanus, pada kelompok nematoda terdapat satu jenis yaitu Trichuris trichura. Kemudian jenis selanjutnya ada Cestoda atau cacing pita, yang dimana cacing pita ini terdapat 3 cacing. Yang pertama ada Taenia solium yang terdapat pada babi, kemudian Taenia saginata yang terdapat pada daging sapi, kemudian ada Diplobotrium latum yang dimana merupakan cacing pita pada ikan. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu Trematoda atau cacing pipi. Cacing pipi ini merupakan cacing yang bentuk tubuhnya itu pipih dan cenderung pendek, yaitu ada Fasciolopsis buski. Selanjutnya, cara penularan dari infeksi cacing usus adalah yang pertama melalui fecal oral route atau melalui mulut, kemudian kontak langsung, penetrasi kulit, kemudian konsumsi daging yang tidak matang. Selanjutnya, ada gejala klinis. Gejala klinis terbagi atas 2, ada umum dan spesifik. Gejala klinis umum meliputi nyeri perut, mual dan muntah, diare atau konstipasi, hingga penurunan berat badan. Sedangkan kalau untuk gejala klinis yang spesifik itu meliputi gatal pada anus, terutama pada infeksi Enterobius vermicularis atau cacing kremi, anemia, infeksi pada cacing tambang, kemudian malnutrisi pada infeksi cacing pita. Selanjutnya, pada pemeriksaan supporting kita bisa melakukan pemeriksaan tinja untuk deteksi telur, larva, atau cacing dewasa. Kemudian tes darah untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan jumlah eosinofil pada infeksi parasit. Kemudian pada tes darah kita juga bisa melakukan serologi untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap cacing tertentu. Selain pemeriksaan tinja dan tes darah, kita bisa melakukan pemeriksaan radiologi seperti USG, CT scan, dan MRI untuk mendeteksi cacing atau komplikasi infeksi. Selanjutnya kita masuk ke pengobatan. Jadi pengobatan pada infeksi cacing usus terbagi atas 2, ada obat antihelmintik dan supporting. Jadi untuk obat antihelmintik bisa diberikan albendazole. Albendazole ini digunakan untuk berbagai jenis cacing, baik itu mau cacing tambang, cacing giling, cacing pita, bisa digunakan albendazole. Kemudian ada mebendazole, itu efektif untuk nematoda. Kemudian ada praziquinantel, digunakan untuk trematoda dan cestoda. Selanjutnya untuk pengobatan yang suportif ada rehidrasi untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang. Selanjutnya ada nutrition support untuk mengatasi malnutrisi, kemudian pemberian zat besi untuk mengatasi anemia yang diakibatkan oleh infeksinya cacing tambang. Selanjutnya kita masuk ke komplikasi yang akan terjadi pada infeksi cacing usus. Jadi komplikasi yang mungkin akan muncul ketika pasien itu tidak mengobati dengan benar, itu akan terjadinya obstruksi usus, kemudian anemia berat, hingga malabsorpsi dan malnutrisi. Kemudian kita lanjut pada pembahasan terakhir yaitu pencegahan. Pencegahan untuk infeksi cacing usus itu ada 3. Yang pertama ada pengolahan makanan, yang dimana
pengolahan makanan ini, pastikan makanan, terutama daging, yang dimasak dengan baik. Tidak yang setengah matang, tidak juga yang mentah. Selanjutnya, yang kedua ada higienis dan sanitasi, yang dimana cuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet berfungsi untuk mencegah penularan melalui fekal oral. Kemudian gunakan sanitasi yang baik untuk pembuangan tinja agar tidak menyebar kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya ada pengendalian lingkungan, yang dimana penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik serta pengobatan massal di daerah endemik. Karena ini untuk mengurangi risiko terjangkitnya penyakit cacing ini menjadi sebuah endemik di wilayah tersebut. Baiklah, sekian pembahasan kita mengenai infeksi cacing usus. Saya mengambil referensi materi infeksi cacing usus ini dari 3 referensi. Yang pertama ada Textbook of Medical Parasitology oleh Parija SC 2017. Kemudian yang kedua ada Diagnosis Medical Parasitology oleh Garcia LC 2016. Kemudian dari WHO Guidelines on Helminth Control in Human Populations. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.